Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Qurratu Aini, saya dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian untuk dua sampel independen yang bisa dikatakan yaitu uji Wald-Wolfowitz. Nah, apa sih artinya uji Wald? Uji Wald adalah uji statistik parametrik dinamai oleh Abraham Wald dengan berbagai macam kegunaan. Setiap kali hubungan dalam atau antara item dapat dinyatakan sebagai model statistik. Dengan parameter yang diperkirakan dari sampel uji Wald yaitu dapat digunakan untuk menguji nilai sebenarnya parameter berdasarkan estimasi sampel. Nah, kemudian di sini ada juga saya akan menjelaskan tentang menurut Widarjono dalam regresi logistik uji Wald ini digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial. Dengan adanya uji Wald-Wolfowitz dengan cara membandingkan nilai statistik Wald nilai pembanding G-square pada derajat bebas sama dengan 1 pada alfa 5% atau dengan membandingkan nilai signifikansi P atau value dengan alfa sebesar 5%, di mana p-value yang lebih kecil dari alfa menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terkait secara parsial. Nah, uji Wald-Wolfowitz digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila ditanya berbentuk ordinal. Sedangkan ada juga istilah uji Wald-Wolfowitz digunakan untuk menguji hipotesa awal bahwa dua sampel independen diambil dari populasi yang sama versus hipotesa alternatif bahwa kedua sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Nah, perbedaan dimaksud bisa dalam sembarang hal, yaitu dalam ukuran pemusatan, kemudian central tendency, dalam ukuran variansi atau variability atau kemencengan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi uji Wald-Wolfowitz. Nah, apa aja sih fungsinya? Di antaranya yaitu untuk menguji sekumpulan besar hipotesis pengganti. Kemudian juga pengujiannya tidak pada jenis perbedaan tertentu, tetapi pada sembarang perbedaan. Kemudian ketiga, untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya disusun dalam bentuk ordinal dan disusun dalam bentuk run. Kemudian di sini ada kriteria perhitungan. Nah, apa aja sih kriteria perhitungan? Yang pertama ada tes run Wald-Wolfowitz menganggap bahwa variabel yang dipelajari memiliki distribusi kontinu sehingga skala yang dibutuhkan setidaknya dalam bentuk ordinal. Nah, misalkan banyak sampel dari populasi pertama adalah M dan banyak sampel dari populasi kedua adalah N, kita akan menyusun masing-masing nilai dari M dimisalkan dengan A dan nilai dari N dimisalkan dengan B dalam suatu susunan dimulai dari nilai A atau B yang terkecil dengan tetap mempertahankan informasi mengenai dari populasi manakah nilai tersebut berasal. Nah, setelah susunan didapatkan, langkah selanjutnya adalah menghitung banyaknya run. Misalkan terdapat suatu susunan nilai A dan B dari dua sampel independen N dan M sebagai berikut. Maka banyaknya run dapat dihitung dengan cara mengelompokkan nilai-nilai sejenis ke dalam satu run. Dalam hal ini terdapat 10 run kelompok dari nilai-nilai yang telah dijelaskan. Kemudian jika hipotesis 0 gagal ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari M plus N berasal dari populasi yang identik. Oleh sebab itu A dan B akan tercampur secara merata dan nilai total dari run juga akan menjadi membesar. Sebaliknya jika HO berhasil ditolak, maka nilai total dari run akan menjadi kecil yang mengindikasikan bahwa sampel berasal dari populasi yang berbeda. Kemudian adanya prosedur penghitungan uji Wald-Wolfowitz dengan SPSS.
Di sini ada contoh kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan minat terhadap pengembangan karir dosen ditinjau dari jenis kelamin. Untuk itu dilakukan penelitian terhadap 30 dosen laki-laki dan 30 dosen perempuan. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan di mana hipotesis nol yang diajukan bahwa tidak terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan ditolak. Artinya terdapat perbedaan minat, terdapat pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Jika penjelasan saya kurang jelas, maka dari saya menyediakan modul yang mana untuk kalian yang ingin memahami lebih jauh bisa membaca modul yang telah saya sediakan. Jadi kesimpulan dari semua yang telah saya jelaskan yaitu uji Wald adalah uji statistik parametrik dinamai oleh Abraham Wald dengan berbagai macam kegunaan yang telah dijelaskan di awal. Setiap kali hubungan atau antara item data dapat dinyatakan sebagai model statistik dengan parameter yang diperkirakan dari sampel uji. Kemudian uji Wolfowitz digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila ditanya berbentuk ordinal. Kemudian untuk menguji sekumpulan besar hipotesis-hipotesis pengganti. Kemudian juga kesimpulannya yaitu pengujiannya tidak pada jenis perbedaan tertentu tetapi pada sembarang perbedaan. Kemudian untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya disusun dalam bentuk ordinal dan disusun dalam bentuk urat. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di mana hipotesis 0 HO yang diajukan bahwa tidak terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan ditolak. Artinya terdapat perbedaan minat terdapat pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Jika memang penyampaian saya ini kurang jelas, maka yang ingin memahami lebih jauh bisa membaca modul, dan karena di sana juga telah saya sediakan berbagai contoh-contoh juga berbagai data-data. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.